Terjadilah carok massal dengan suara celurit yang beradu dan juga teriakan Allahu Akbar dari Mawardi. Kronologi carok maut yang terjadi versi asli dari Hasan Basri dan Mawardi yang sudah ditangkap dan diwawancarai. 4 orang wafat pada Jumat 12 Januari 2024 pada kejadian carok maut yang terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Korban yakni Materdam 26 tahun, Mat Tanjar 45 tahun, Najehri 42 tahun, yang merupakan sepupu warga Desa Larangan Timur, dan Hafid, saudara Hasan Mawardi dan murid Mat Tanjar 45 tahun dari desa yang sama dengan pelaku Desa Bumi Anyar. Mereka ini terkenal sebagai pendekar dari kampung tersebut dan disegani oleh warga sekitar. Menurut pelaku, Hasan Basri dan Mawardi, seorang kakak beradik yang berhasil menghabisi guru silat tersohor di kampungnya Mat Tanjar, sedangkan Materdam adalah adik dari Mat Tanjar. Cerita dimulai saat Hasan Basri ingin berangkat dengan motornya menuju tahlilan dan sedang menepati janji untuk menunggu temannya. Baru menunggu sekitar 1 menit, melintaslah motor dengan kecepatan yang tinggi yang dikendarai oleh Materdam yang memboncengi Mat Tanjar. Hasan pun niat ingin menyapa dan Hasan bertanya dengan baik-baik dengan bahasa Maduranya, "Dema kak," yang artinya mau kemana kak? Bukan jawaban atau sapaan yang didapat. Justru Mat Tanjar emosi menjawab pertanyaan Hasan. Mat Tanjar menjawab, "Banyak tanya, kok tanya-tanya? Mau apa?" Hasan pun terkejut dan menjawab, "Ya enggak, saya kan kenal, masa mau negor nggak boleh?" Kemudian Mat Tanjar pun turun dari motor yang dikendari adiknya, Materdam. Sontak Mat Tanjar pun berbicara, "Kamu kalau punya mata jangan lihatnya begitu." Hasan pun menjawab, "Ya masa nggak boleh? Saya kan silau oleh lampunya." Karena pada saat itu motor dari Materdam, lampunya menyilaukan mata dari Hasan. Karena nggak terima ditegur oleh Hasan, Mat Tanjar pun menampar Hasan dengan memegang badan Hasan dengan tangan kanannya, lalu menampar dengan tangan kirinya. Hasan pun terkejut dan dia marah. "Kenapa nampar kak? Salah saya apa?" Mat Tanjar pun menjawab, "Kamu itu lihat saya kayak berani aja sama saya." Hasan pun menjawab, "Ya enggak, saya kan nanya mau kemana." Lalu di tengah pertikaian itu, Materdam pun yang sedang ada di motor turun ingin menghampiri Hasan dengan mengeluarkan celurit yang ada di sakunya. Namun Hasan berusaha menahan dengan mencoba memegang celurit tersebut agar tidak mengenai dirinya, sampai muncul beberapa warga sekitar untuk mencoba melerai mereka. Dan gak sampai di situ ya, cekcok pun masih terjadi sehingga keluarlah kata-kata tantangan carok dari Mat Tanjar. Carok sendiri adalah istilah yang berasal dari Jawa Timur, khususnya Pulau Madura ya. Gua kutip dari republika.co.id, ini merujuk pada pertengkaran atau konflik fisik yang melibatkan kelompok atau individu. Dan carok ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan menggunakan celurit. Biasanya berkaitan tentang harga diri ataupun juga tentang wanita. Kembali ke cerita, Mat Tanjar pun berbicara pada Hasan, "Gini, kalau kamu berani, ayo lawan saya." Merasa gak bersalah, Hasan pun menimpal ucapan Mat Tanjar. Hasan menjawab, "Kalau saya gak salah kak, saya berani." Sehingga Mat Tanjar pun berbicara, "Ya udah, kalau kamu berani, bawa senjata kamu." Lalu Hasan pun mengiyakan ajakan carok tersebut. Mat Tanjar pun disuruh pulang oleh beberapa warga, namun dia bersikukuh untuk menunggu. Jadi warga sekitarnya sudah ingin melerai ya, cuman mereka masih tetap bersikeras untuk melakukan carok. Hasan pun pulang menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan dia bertemu adiknya Mawardi. Kemudian dengan keheranan, Mawardi ini bertanya ke Hasan, "Mau kemana Bi? Kok laju bawa motornya?" Hasan menjawab, "Saya ini dipukuli orang, ayo pulang." Gak pikir panjang, Mawardi pun pulang mengikuti Hasan karena gak terima kakak kandungnya dipukulin orang. Sesampainya di rumah, Hasan pun masuk ke kamar untuk mengambil 2 celurit dan satunya diberikan kepada adiknya Mawardi. Kemudian ibunya muncul dan bertanya, "Mau kemana? Kok bawa celurit?" Ibunya pun bingung. Sontak sebagai orang tua, ibunya pun melarang ya anaknya ini untuk pergi. Namun karena sudah tersulut emosi dan harga diri yang tinggi, Hasan dan Mawardi memaksa untuk berangkat
dengan berpamitan dengan ibunya. Hasan pun berkata, "Doain saya Umi, saya ada masalah, ini mau berangkat." Buat kalian yang belum tahu, orang Madura ini sangat menjunjung tinggi kesopan santunan terhadap orang tua ya. Kemudian Hasan dan Mawardi pun berangkat dengan berboncengan motor yang dikendarai oleh Mawardi. Dan selang berapa lama akhirnya Hasan dan Mawardi sampai di tempat Matanjar yang sudah menunggu. Sebelum motor berhenti di depan Matanjar, Hasan melompat dari motornya. Di sanalah terdapat Matanjar dan beberapa orang lainnya. Jika dihitung hampir 10 orang lebih, ucap Mawardi. Banyak yang bilang ada 2 versus 5, 2 versus 4, ternyata yang terjadi adalah 2 versus 10 orang. Hasan tanpa pikir panjang langsung menyerang Matanjar. Setelah terkena beberapa sabuk celurit, kemudian Matanjar pun tumbang. Karena melihat Matanjar tumbang, Materdam pun selaku adik kandung pun mencoba membantu. Materdam mencoba menyerang Hasan dari belakang, diam-diam. Namun dengan sigapnya Hasan menghindar dan mundur. Serangan pun masih dilanjutkan Materdam, namun usahanya digagalkan dengan Hasan yang menangkis dan melibas tangan Materdam hingga terputus. Dan di saat yang sama, ketika Mawardi selesai memarkirkan motornya, dia melihat kakaknya Hasan sudah menyerang Matanjar. Iya, melihat kakaknya ingin diserang dari belakang oleh Materdam dengan celurit, dan Hafid menggunakan pisau. Dengan sigap Mawardi menebas Hafid yang membawa pisau. Lalu 2 orang dari sebelah kiri Mawardi menyerangnya. Terjadilah carok massal dengan suara celurit yang beradu dan juga teriakan Allahu Akbar dari Mawardi. Jadi total 5 lawan 2 karena telah tumbang 4 orang dan 1 teman Matanjar ingin dihabisi juga oleh Mawardi. Namun dengan sigap Hasan menarik Mawardi dan Hasan memperingati orang tersebut, kalau kamu maksa, kamu bisa wafat juga di sini. Udah, kamu lari aja. Tanpa pikir panjang pun 1 rekan Matanjar ini lari tunggang langgang karena melihat 4 kawannya yang telah tumbang. Hasan dan Mawardi setelah melakukan carok itu pun menghindar dan pulang ke rumah Hasan. Namun bukannya masuk ke dalam rumah, mereka malah ke kebun belakang untuk menghindar dan mencoba menelpon kakaknya Abdurrahman dengan tujuan menyuruh kakaknya menelpon kepala desa dan polisi karena mereka akan menyerahkan diri. Dan Hasan pun memberikan pesan kepada kakaknya agar hati-hati dan menghindar saja jika ada serangan balik, karena Hasan gak mau ada korban lagi dan lebih baik mengalah daripada meladeni perbuatan yang melanggar hukum. Dan Hasan menitipkan istri dan anaknya untuk selalu mengaji dan menjaga ibu mereka sebelum menyerahkan diri. Perasaan menyesal tidak lepas dari Hasan dan Mawardi karena sudah meladeni carok maut tersebut, dan Hasan pun dengan perasaan menyesal meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak ada niatan dan semoga ini tidak berkelanjutan. Akhirnya Hasan dan Mawardi pun terancam pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama, dan pasal 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan terungkap beberapa fakta menarik yang ada setelah kejadian di 12 Januari tersebut, terhitung hampir sudah 2 minggu setelah kejadiannya. Yaitu yang pertama, ini ternyata Hasan meminta restu kepada ibunya ya. Walaupun dia ingin bertarung mati-matian dan mempertaruhkan nyawa, Hasan masih sempat untuk meminta restu ke ibunya. Sikap yang sangat baik ya, sopan dan juga ingin selalu direstui ibunya walaupun ini sebenarnya hal yang buruk. Kedua, Hasan dan Mawardi belajar silat dan Mawardi juga adalah guru silat. Jadi buat kalian yang belum tahu, ternyata Hasan dan Mawardi ini emang menguasai bela diri silat, dan seperti Matanjar ya, dia juga merupakan pendekar ataupun juga ahli bela diri silat. Jadi mereka ini memang semuanya ahli silat. Jadi gak heran kalau Hasan dan Mawardi bisa melawan 10 orang sekaligus. Yang ketiga, ini carok banyak terjadi ketika musyawarah, dan biasanya kalau nggak menemukan kata sepakat lalu menyangkut harga diri yang dijatuhkan ataupun masalah istri di Madura untuk menyelesaikannya dengan carok ya. Yang keempat, tidak terdapat luka sedikit pun pada Hasan dan Mawardi ya. Bahkan setelah pertarungan yang sangat sengit menggunakan celurit dan dikeroyok dengan 5 orang.
Ini membuktikan bahwa Hasan dan Mawardi ini mempunyai ilmu bela diri yang sangat hebat. Dan yang keenam, tangan Materdam ini dikabarkan putus setelah kejadian carok massal ini. Dan yang ketujuh, duel yang terjadi atau carok massal yang terjadi kemarin itu hanya terjadi 1 menit. Nggak lama, sangat cepat pertarungan itu terjadi. Ini cepet banget. Kalau emang orangnya ahli bela diri ini nggak heran sih. Selanjutnya, celurit Hasan ini sempat patah ya, dan karena patah akhirnya Hasan menggunakan celurit Materdam yang sudah tumbang ya untuk melanjutkan carok massal ini. Banyak dukungan dan support untuk Hasan dan Mawardi. Walaupun mereka melakukan tindakan kriminal, tapi banyak netizen ataupun orang-orang yang mendukung karena mereka masih membela harga diri mereka dengan berani. Walaupun perbuatan ini sangat melanggar hukum karena menghilangkan nyawa orang lain. Seperti kata pepatah ataupun orang-orang Madura, lebih baik putih tulang daripada putih mata ya. Lebih baik bertarung mati-matian daripada kita menyerah begitu saja.